mencairkan suasana. Benar. Dan itu beberapa bagian dari dia yang Iya. gue tiru dan gue jalanin sampai sekarang. Tapi mata lu merah lo, bro. Gatel kali. Enggak. Lo memori lu kuat sama bokap kayaknya. Balik nyambung di channel ini, gua Abram, dia Alam. Dia Abram, gua Alam. Ya, Iya sih, sama benar aja. sih. Benar. Benar. Kami Beda tahun. Kami beda tahun. Nah, oke. Kemarin kita dapat insight yang lumayan banyak ya dari teman-teman di luar sana. Ya ada sebagian Di luar sana insight-nya. Di luar. Ini Ya memang ngomongnya di luar sana. Iya, karena ada yang di luar sana. Iya. Lagi nongkrong. Maksudnya ada yang ya, di luar sana. ada apa? Ya gitulah Iya. pokoknya. Jadi insight-nya itu adalah mereka mempertanyakan untuk mempertahankan benang merah. Ya kan? Harus ada benang merahnya. Cuman kalau gue secara kita benang merah itu kita emang nggak pakai benang merah di sini. Soalnya emang nggak Lebih ada. ke jam merah lu pakai. Jam merah, talinya itu merah. Terus rokok gua emang Kalau kemasannya benang merah. pasti nggak pakai. Ada juga kawat merah ini di bambu. Mungkin kawat Bambu merah, hoki, mungkin kawat gitu merah. kan. Nah, tapi kalau benang merah kita enggak. Enggak. Makanya itu kan di luar sana. Kalau nggak setuju, sana di luar. Enggak gitu dong. Enggak maaf ya. Kita sangat menghargai semua masukan gitu. Ini loh. cuma Tapi dalam artian yang ya kalau misalnya mau dibilang benang merah secara apa yang selama ini kita tahu ya kan. Cuman kalau kita ngikutin benang merahnya, obrolan ini nggak akan meluas. Sedangkan kita pengennya tuh obrolan kita tuh meluas. Ya, ini lebih ke obrolan kita hari-hari. Kita emang kalau ketemu begini, Jadi nggak terlalu dibuat-buat, tidak di konsep, tidak di skrip atau gimana nggak? Iya, jadi kayak apa yang ada di otak kita ya itu Ya akan emang keluar. kayak ngomongnya begini, lebih tepat. Biasanya kalau kita lagi di luar ya gini, terus mulai kumpul 1, 2, 3 sampai lama sekian jam itu bubar. Bubarnya serentak, lebih ke arah mereka udah pada pusing semua. Oke. Itu benang merahnya. Iya. Jadi ya thank you banget buat masukannya teman-teman di sana. Kemarin ada teman-teman dari mana aja yang memberikan inputan? Ya, ada teman kita Mas Randy dari Mojokerto, dari komunitas Mas Randy ya di Mojokerto ya. Itu terus ada yang nanya apa door prize? Enggak, free gift. Free gift. Mintanya free gift. Itu Mas siapa? Mas Ivan Mas Gimbal. Ivan. Tapi Iya. Ivan Gimbal yang dulu gimbal sekarang udah nggak sekarang gimbal. udah nggak. tapi dia jago banget bikin gimbal. Ya, betul sekali. Dia tangannya terampil untuk bikin gimbal. Bener. Dia Oke. udah bikinin gimbalnya siapa? Ya ada lah pokoknya. Ada berapa artis yang udah kita belum terkenal. bisa sebut karena kita lupa. Jadi kemarin Dia nanya, ada free gift? bikin free gift dong. Habis itu ya kita nantinya akan memberikan free gift pastinya kita akan ada free gift. Tapi kita masih belum tahu kapan. Dan Kita masih tunggu sponsor. dia free gift, bukan? ya mau ada sponsor mau ada enggak mah. Tetap Nanti ada kalau free misalnya gift. emang kita ada rezeki ya kita pasti akan kasihkan free gift gitu kan. Nah cuman kemarin dia bilang free giftnya itu Honda Beat dong. Berarti kan harus sponsor ya kalau gitu ya. Ini Ya bantu doa, bantu tonton ini terus supaya viewernya naik terus, jamnya makin bertambah, kita bisa monetize. Dengan bisanya monetize ini ya kita akan pasti bisa memberikan free gift Kita buat bisa kalian sharing-sharing. semua. Kita mulai dari sharing-sharing tips, dari sharing-sharing pemikiran, sudut pandang sampai ke gift. Pasti, kalau itu pasti. Kalau memang sudah waktunya pasti akan kita laksanakan ya. Itu kan. Tapi semua itu bisa terjadi ya
berkat bantuan teman-teman di channel ini semua ya. Gitu. Nah tadi kan kita udah menyebutkan beberapa nama nih, gitu. Jadi gue langsung jadi teringat nih. Ya, nama. Ada nggak sih, gitu loh. Menurut kalian nama yang nggak lazim digunakan? Nama apa nih? Hah? Orang, Ya, nama orang, kamu. jalan, tempat, Apapun namanya, apapun namanya. Soalnya kan ada pepatah menyatakan apalah arti sebuah nama. Apalah arti sebuah ya kan? nama. Nah, kalau buat gue sih ya ada artinya. Cuman memang dalam pemakaiannya itu agak ada beberapa yang agak unik dan absurd. Contoh. Itu pernyataan tadi ya berarti ya? Hah? Lebih ke pernyataan ya? Ya. Apalah arti sebuah nama? Contoh nih ya, contoh. Misalnya gue punya temen namanya Yuni. Ternyata lahirnya bukan di bulan Juni. Gitu. Terus ada lagi teman gue ngasih nama anaknya tuh namanya Septi. Pas gue tanyain, wah lahirnya bulan September dong. Ternyata asumsi kita September. Gitu. Karena ya nama Septi kan asumsinya kan bulannya September dong. Makanya dikasih nama Septi gitu kan. Ternyata enggak. Pas gue tanyain, kok kalau nggak lahir di bulan September kenapa lo kasih nama Septi? Biar Septi aja hidupnya. Gitu. Doa harapan. Iya, ternyata seperti itu. Dan ada film yang lagi ngepop banget tuh. Wednesday. Ya bahasa Indonesia Wednesday sih. Wednesday dong. Ya, tapi Wednesday. Nah, dia lahir di hari Jumat. Nah, ya it's supposed to be namanya Friday. Kalau mau pakai Friday, tapi ya dia. Kenapa Wednesday? Harusnya dia kasih nama ya kayak yang itu Friday the 13 kan namanya Friday the 13. Contoh nih kayak di film itu aja kan alasannya kenapa? Kalau dikasih nama Wednesday, karena dia Wednesday karena dia suka dengan apa gitu. Nyokapnya tuh yang suka. Mungkin ada sesuatu hal spesial yang terjadi suka ini dengan di hari Rabu itu mungkin ya. Jadi tetap buat dia Wednesday. Nah, jadi bukan lebih ke pernyataan apalah arti sebuah nama ya, buat kita mungkin lebih apakah arti sebuah nama kita cari tahu nih. Bener. Nah, lebih ke pertanyaan ya. Ada lagi nggak kira-kira nama-nama yang aneh yang kira-kira pernah Mas Alam temuin gitu kan? Ini bukan yang aneh karena situasinya. Contoh. Kita nggak melulu kan kita naruh nama nyimpan nama seseorang di handphone tuh dengan nama sebenarnya, lebih kadang nama panggilan, nama apalah, nama sesuai mengingatkan jabatan atau pekerjaannya atau inisial. Ya contoh lah kayak gue nge-save namanya Mas Tio itu sebenarnya di handphone gue tuh bukan Mas Tio. Mas Tio ini nih, Mas Tio ini, oke. Mas Tio yang punya ini. Itu gue nge-save di handphonenya itu bukan Mas Tio. Apa? Penyong. Itu panggilan dia lama. Iya, tapi kan itu nggak ada di namanya. Emang nggak ada? Ya udah, gitu loh. Oh iya, betul juga. Ya kan, gue nggak nge-save itu, gitu kan. Terus ada temen gue nih, yang apa tuh, ceweknya atau istrinya disimpan pakai nama jabatan. Ya oke. Jadi supaya, tapi sesuai dengan apa sih? Gue juga nggak ngerti maksudnya tuh apa. Maksud dengan itu, dengan disebut nama sebuah jabatan instansi yang udah tahu kita semua, oh ini oke, penting. Sebenarnya kuncinya satu. Kuncinya satu. Ini kalau gue yang menjawab ya. Karena pertanyaan lu itu kayaknya menjudge ke gue. Oh enggak. Kalau gue menjudge lu kan berarti kan itu yang Kasat Reskrim, itu kan menjudge lu. Nah kalau ini enggak, ini temen gue. Tapi kalau menarik, karena udah kesebut, kalau itu. Nah kalau gue sebenarnya gue kan orangnya doyan nongkrong ya. Dan selalu lupa waktu. Karena udah nongkrong, kasihkan, ngobrol, akhirnya gue lupa waktu. Gitu loh. Yang pertama, gue orangnya nggak enakan. Jadi dalam artian kalau misalnya emang belum pada mau bubar, gue nggak enak untuk pamit duluan gitu kan. Jadi di saat gue kan menamakan bini gue di phone gue itu Kasat Reskrim gitu kan. Jadi di saat ada telepon dari Kasat Reskrim, gue bisa alasan nih ke anak-anak. Wah, gue udah ditelepon ya sama Kasat Reskrim. Wow. Jadi gue pamit duluan. Cerdas ya.
Itu tujuannya. Ini berarti cara ya. Iya. Lu cari cara yang enak supaya. Karena kita tahu ya budaya kita itu. Oke, gue mau balik jam 9. Kita berarti harus pamit 15 menit sebelumnya. Iya, ya kan. Iya. Sekarang kalau misalnya lu nggak punya cara untuk, bukan dalam artian gue mencari cara yang untuk, dimaklumi orang-orang. bukan dalam artian gue harus langsung cabut. gue Gitu. pengen buru-buru terus dari nongkrong. Enggak, gue justru malah gue suka nongkrong, gue suka ngobrol. Cuman kadang gue suka justru malah lupa waktu gara-gara itu. Sedangkan gue kan punya tanggung jawab lain yang ya di keluarga gue gitu kan, gitu. Jadi gue namakan itu. Nah, itu masih mending gue pakai nama Kasat Reskrim. Ada beberapa orang yang nama istrinya dibikin Ilahi. Terus tiba-tiba pas bunyi, wah gue dipanggil Ilahi. Iya, tulisannya kan memanggil ya. Iya, saya kan kalau bahasa Indonesia, handphone lu settingan bahasa Indonesia pasti ya taruhlah Ilahi memanggil. Nah, serem nggak? Iya, ingat ke meme-meme zaman dulu nggak? Tahun agak lama sih. Itu yang suka di share itu di KTP nama-nama. Oh, yang nama-nama absurd di KTP ya. Ada orang namanya presiden, ada orang namanya Tuhan. Iya. Nah itu kebayang nggak? Kesimpan nama keluarganya namanya gimana? Terus dia nelpon terima. Ya kalau bapaknya mungkin nge-save-nya namanya Nak Tuhan. Agak nggak ya. Nak tapi Tuhan. Iya. Ya itu maksudnya. Nah, tapi kan kebayang kan jadi Tuhan memanggil kan langsung kayak astagfirullah gitu ya. Nah maksud gue ya kita nggak nyalahin orang ya untuk memberikan nama, itu kan ya hak mereka ya. Iya. Gitu loh. Atau bisa jadi orang tuanya menamakan Tuhan supaya dia ingat Tuhan terus. Atau dia bersyukur sama Tuhan. Ya kan. Namanya nggak salah, cuman emang beda tahun, konteksnya berbeda, itu bisa jadi harus hati-hati. Ya juga. Ambil contoh kayak gue dikasih nama Abraham, sedangkan yang normal dipakai orang kan Abraham, ya kan? Iya. Nah, hanya kemana hanya? Ada banyak yang mempertanyakan itu. Kenapa Abraham sih? Kok bukan Abraham? Karena normalnya Abraham. Jadi bokap gue punya jawaban kenapa memberikan nama gue Abraham. Karena sebenarnya Abraham ini nama aslinya tuh adalah Abraham. Setelah dia ditasbihkan menjadi Bapak segala bangsa, ini buat orang Kristen kan. Setelah dia ditasbihkan menjadi Bapak segala bangsa, namanya berubah menjadi Abraham. Kenapa gue nggak dikasih nama Abraham? Karena terlalu berat bebannya nantinya untuk memegang segala bangsa nama itu. Gitu. Jadi nama waktu dia masih sendiri. Iya, itu yang dipakai. Gitu ceritanya, ya kan? Mungkin Mas Alam punya cerita dengan kenapa sih orang tuanya Mas Alam memberikan nama Mas Alam itu Alam atau Segara, mungkin punya arti tersendiri. Itu kakek gue yang ngasih nama Alam itu dari kakek. Dari kakek? Iya. Oke, jadi dari kakek itu namanya Alam terus? Iya, dari kakek. Bukan Alam terus. Oh, enggak, Alam Segara. Alam Segara. Iya. Enggak, maksudnya kakek yang ngasih kakek ide lu namanya untuk Alam, ngasih opsi terus untuk nama bapak lu Alam sampai ke lu Alam. Enggak gitu. Oke. Jadi kakek itu ngasih opsi ini namanya Alam. Kalau mau dipakai untuk cucunya nih, dikasih nama Alam. Oke. Dan kenyataannya dipakai. Akhirnya dipakai. Nah, kalau Segaranya? Segaranya itu opsi juga. Mau dari timur apa dari barat? Kalau dari timur Adhikara, kalau dari barat Segara. Maunya yang mana opsinya? Gua dipilihin yang Segara. Berarti dari barat. Dari barat. Oke. Nah, jadi Alam Segara itu alam daerah barat. Gue nggak ngerti juga sih artinya apa ya, maksudnya doanya itu apa ya cuma akhirnya Alam Segara itu. Cuman ya itulah. Nama yang diberikan sama orang tua ini kan pasti punya arti ya. Gitu harapan loh. Arti atau arti penting atau lebih ke ini memudahkan pemanggilan karena kita kan suka difoto sama siapa Ino ya di awal untuk bikin thumbnail ya. Tadi kan gue sempat nasi megono. Oh iya. Ya kalau kalian lihat itu ada nanti di ini nasi megono. Mudah-mudahan sedikit. Ada ya. Nah itu kalau memang jadi ditampilin sama Ino, sebenarnya itu memudahkan identitas saja. Sifatnya identitas memudahkan pemanggilan. Kalau nggak ditulis misalkan nasi megono di dalam bungkusan satu nasi, orang akan berkata ini nasi apa atau ini bungkusan apa. Tadi kan ada nasi uduk, nasi apa, nasi rames, nasi kuning, macam-macam. Begitu berarti
Iya Nasi sebenarnya. Megono. Oh, Megono. Bukan Oke. begini. Berarti Bukan begitu juga. sebenarnya nama itu punya arti ya. Identitas. Iya, Memudahkan ya itu kan pemanggilan. artinya dalam artian ya apalah arti sebuah nama ya sebenarnya sangat berarti karena itu memberikan identitas. Sekarang gini, Identitas. Memudahkan. pertanyaannya, kalau misalnya nama itu nggak ada, ya kan, lu memanggil temen lu gimana? Di saat panggil, woi, ada 10 orang noleh semua ke lo. Kita belajar dari ini ya, dari semut ya. Ya, Papasan banyak. wah, itu gue Terus punya. dia tiap ketemu tuh satu disalam-salamin kan kayak kita tuh tempel-tempelan terus tuh. Udah. Ini itu kan nggak ada namanya, mereka juga nggak ngucapin. Atau mungkin mereka ngucapin kita nggak denger ya, karena di pelan banget ya. Kayak gitu Lebih ke- konsepnya. Ada suaranya nggak sih? Lebih ke kita juga nggak tahu bahasanya. Kita nggak tahu bahasanya. Nah. Tapi maksudnya dia nggak mungkin ngasih nama dong. Nggak mungkin ngasih nama dong. Karena nama itu kan, bahkan bahasa itu kan ada di dunia manusia ya. Ya tapi kalau misalnya lu nonton film Ant, Nah, mereka punya nama. versi Indonesia, versi manusia. Versi manusia. Jadi Yang kita menggambarkan membayangkan itu ada namanya. bahwa mereka punya nama gitu kan. Padahal ya itu kan sebuah lebih ke yang tadi kita bilang ngebentuk sebuah karakter. Nah, tanpa Dan sebuah nama, identitas, sebenarnya gini, tanpa sebuah gitu nama, loh. kita juga bisa dikenalin. Ini kalau ini gua ngomong agak serius ya benar ya. Kita tetap bisa dikenalin. Iya. Tetap secara apa sih? Karena tidak ada yang pernah tidak pernah ada yang sama satu sama lain. Betul. Kayak tipikal gayanya mirip, gaya gesturnya semuanya kita manggil. Bahkan secara energi pun kita bisa terasa ini orang yang gua nyaman nih, gua kenal nih. Ya, memang. Itu. Jadi apalah arti sebuah nama itu emang bisa jadi pernyataan yang tepat. Maksudnya supaya orang nggak terlalu sombong dengan nama untuk yang terlalu mengagungkan sebuah nama. Oke ya, yang berlebihan maksudnya yang berlebihan. Ya. Wow, lu kan nggak kenal bapak gua. Nah itu yang kayak gitu kan bisa lah kita bantai dengan apalah arti sebuah nama itu konteksnya tepat. Lu jangan sombong maksudnya gitu. Tapi kalau sebenarnya setiap nama itu penting karena kalau merujuk dari pemberiannya. Saat orang tua ngasih itu idenya apa, doanya apa, Ya. harapannya apa. Jadi apakah arti sebuah nama atau apalah arti sebuah nama itu titik tengahnya sebenarnya sama-sama penting. Iya memang gitu. Tapi dalam bahasan yang sering orang bilang apalah arti sebuah nama itu kayaknya lebih jauh ke benar penjelasan dari Mas Alam yang ya lu siapa? Nggak peduli gua nama lu ini. Gitu loh karena di mata gua kita sama. Jangan sombong cuma Iya, lebih ke arah sana lebih ke ya. situ konteksnya. Tapi kalau misalnya ditanyain ya arti namanya ada artinya nggak? Pasti ada. Penting. Nama Pasti karena, ada. Karena nama lu terkait warisan juga. Iya. Kita nggak ngomongin cuma yang harta loh. Tapi benar. sesuatu yang diturunkan. Kan Benar. bisa hal baik, hal buruk. Kayak lu kan diturunkan dari kakeknya. Diberi. Ya kan? Ya, yang kayak gitu-gitu tuh yang Iya. kadang kita nggak pernah bisa menyadari Iya, dan bahwa marga. nah, kayak gitu. apalagi Kan penting banget kan. marga, kalau Marga, orang identitas. timur tuh bilangnya fam gitu kan. Nah, Terus itu kalau juga kalau di mana tuh di Islam kayak itu ada berdoa, binti siapa itu kan penting semua. oke. Ngomongin tentang keturunan ya. Nah, jadi nama itu sesuatu yang berharga ya. Betul, berharga banget. Berharga banget. Iya. Nah, Dan saking dia berharga, iya. Jangan pernah istilahnya, soalnya untuk nama ini nih sangat unik ya. Iya. Sangat unik banget gitu. Ada beberapa orang yang menyesali dia dikasih nama itu. Akhirnya berubah atau mengganti sendiri. Ganti sendiri. Dia mengganti dengan nama lain gini, atau dia tidak konteksnya yang pernah gue temuin dia nggak mengganti namanya, enggak, tapi lebih ke arah
menyesali gitu loh, dalam artian yang tahu nih bokap gue lagi mabok apa gimana kali ngasih nama gue gini, itu lebih ke arah sana. Contoh ini maaf sebelumnya ya, Langsung aja. tapi contohnya nih ada kebiasaan, bukan apa ya namanya ya, kebiasaan apa tradisi atau adat atau gimana, gue nggak tahu, itu yang dianut sama orang Karo itu. Katanya di saat lahir apa yang dilihat bapaknya itulah yang menjadi namanya. Inspirasinya dari situ. Ya mungkin inspirasinya dari situ, tapi ya gue belum menelusuri lebih jauh. Jadi kalau misalnya buat teman-teman saudara-saudara kita di sana yang orang Karo bisa dibantu alasannya kenapa gitu. Misalnya contoh, misalnya dia sembiring kan orang Karo misalnya. Kalau ada kesamaan atau ya gue minta maaf sebelumnya karena ini apa yang terada di otak gue. Misalnya marganya tuh sembiring, terus nama depannya itu meja karena mungkin pas lahir bapaknya ngeliat meja makanya dikasih nama meja sembiring. Kayak gitu loh ya? Maksudnya. Jadi agak unik gitu loh, tapi ya kita bisa sebut unik ya. Iya, karena itu unik dan karena ada beberapa daerah yang nama pun unik, yang akan memberikan nama itu berdasarkan dari faktor-faktor yang kita nggak pernah menyadari gitu loh. Itu versi serius ya. Ya. Dari tadi kita ngomong serius banget nih. Aduh, karena nama loh. Karena nama. Karena nama. Kita nggak boleh salah mengartikan ya, karena ini sangat krusial ya gitu. Cuman sepengetahuan gue sih ya. Dari beberapa kali gue keliling yang itu ke tanah Sumatera lah, kemana aja gitu ya, gue menemukan nama-nama unik ya. Contohnya kayak orang Bali membiasakan keturunannya anak pertama, kedua, ketiga itu punya nama Bali yang berbeda-beda, kayak misalnya Putu, ya kan. Terus habis itu ada Made, Ketut, Wayan dan sebagainya gitu kan. Nah itu kan menentukan dia anak keberapa gitu kan, udah jelas. Kayak gue sendiri kan karena gue orang kelahiran Singaraja, jadi gue nama Bali gue kan Kade kayak gitu. Kade. Boleh panggil Kade gak? Sejauh ini yang manggil gue Kade cuma keluarga gue sih. Kade itu bukan gabungan kakak adik itu? Enggak. Kade itu anak kedua Singaraja. Anak kedua. Oke. Gitu. Oke. Nah, gue pengen terkait sama nama, gue pengen kasih ini versi lebih serius lagi. Karena ini ngomongin hati-hati. Namanya hati-hati? Enggak, hati-hati dengan nama. Ini hati-hati dengan nama dan nomor induk penduduk. Pinjol. Kesebar namanya sih. KTP bocor, kesebar di mana-mana di beberapa marketplace. Nama lu tahu-tahu dipakai buat apa? Hati-hati. Berarti kan emang nama itu segitu berharganya ya? Oh iya, gue kira namanya hati-hati. Enggak. Oh enggak. Tapi mungkin ada orang yang namanya hati-hati. Nah terkait sebuah nama, ya kan? Terkait sebuah nama nih, kalau di Bali itu kan ada pemisah nama-nama tertentu yang mungkin bisa di-repeat kalau anaknya kebanyakan. Ya contoh? Kan? Ya misalnya nanti setelah anak kesekian itu balik lagi ke Putu lagi, itu nggak masalah. Gitu loh. Nah, secara nggak langsung misalnya anaknya ada 10, itu pasti ada anaknya 2 yang pakai nama Putu. Karena cuma sampai 9 ya? Nggak tahu, lupa tuh. Gimana sih? Urutannya lupa. Kade gimana Kade? Enggak sebanyak itu deh. Kade punya adik berapa Kade? Hah? Kade punya adik. Ini Gue punya adik. Gue nggak punya adik. Nggak punya adik. Berarti cuma 1 sama 2. Yang satu apa dipanggilnya apa? Hah? Kalau satu apa? Made. Ya karena gue kan ada keturunan Ambonnya, jadi gue terbiasa manggil abang gue tuh Bung. Jadi udah terbiasa manggil Bung. Tapi sebenarnya kalau panggilan dia di keluarga gue ya namanya dia dari Yonatan itu panggilannya Tatan. Bung Tatan. Enggak, kalau nama Balinya anak pertama itu apa? Putu. Jadi Putu, Kade, terus Made itu sama Kade, anak kedua. Oh, sama kedua. Pilihan antara Kade atau Made. Kade hanya dipakai sama orang Singaraja. Hanya untuk Singaraja. Biasanya ya, tapi nggak tahu sekarang kalau misalnya. Tapi yang pakai Made itu banyak. Made in Cina, Made in Taiwan. Itu beda konten. Made.
Nah, itulah yang bikin gue bangga jadi orang Bali. Iya, sampai mana-mana ya. Sampai mana-mana. Ada Made in China, Made in Japan. Kebayang dong. Berarti Dan Made itu- ada di mana-mana. Itu menentukan kualitas ya. Oh iya, jelas. Buatan mana nih? Jelas. Orang Bali. Iya, itu menentukan ini buatan mana nih? Buatan Pak Atan. Gitu. Apa sih? Buatan apa? Buatan mana nih? Buatan Pak Atan gitu. Pak Atta. Nama anaknya adalah Atan. Tapi kalau di Bali tuh biasanya kalau manggil misalnya kayak bokap gua, itu biasanya dipanggilnya itu Pan dari anak pertama. Misalnya panggilan abang gua tuh Tatan. Panggilnya Pantatan. Kan kagak enak ya? Pantatan. Tapi ya itu yang terjadi. Gitu loh. Karena Enggak, itu saya legit ya. itu sah banget Seharusnya gitu seperti loh. itu. Jadi kayak om gua anak pertamanya namanya Rai ya kan. Nah, om gue itu panggilannya Pan Rai karena bapaknya Rai. Nah, sekarang pertanyaannya abang gue panggilannya Tatan. Akhirnya bokap gue dipanggilnya Pantatan. Agak nggak enak sih memang, tapi ya itulah yang terjadi gitu kan. Ya kalau mau ketawa aja kalian, jangan langsung keluar dari ruangan terus ketawa di sana. Nggak, lebih ke bahaya mungkin ya. Dia nggak ikut-ikutan karena lu sensitif yang lo borolin nih. Iya tapi itu kan nyerangnya ke gua. Ya iya, disclaimer sendiri dong, disclaimer sama abang itu gimana sih? Nggak, maksud gua gini, nggak maksudnya. Dalam artian Tidak yang dalam arti buruk ya. nggak maksud lebih ke arah ya. Nama abang gue kan panjang juga kayak gue gitu. Kenapa nggak nyari panggilan yang lain kayak Anovnya? Jadi kan bokap gue dipanggilnya Pan Anov kan agak lebih enak gitu kan. Karena abang gue kan kalau di zaman dia sekolah tuh kan panggilnya Anov. Oh, maksudnya bisa milih juga ya. Tapi kenapa yang dipilih kenapa itu bokap Tatan? namanya manggilnya Tatan? Mungkin niatnya ngeprank kali dari dulu. Tapi kan jadinya Pantatan. Jahil mungkin dari bokap tuh jahil gitu. Tapi jujur, bokap gue emang tipikal orang yang jahil. Nurun. Ya mungkin ya. Jadi sampai teman-teman gue aja itu kalau mau main ke rumah gue, terus gue nggak ada di rumah, jadi keseringan gue sampai bilang sama teman gue, tapi gue lagi di luar nih. Ya nggak apa-apa, orang gue mau ketemu bokap lo, ngobrol sama bokap lo. Kayak gitu, itulah yang sering terjadi. Iya, dia gitu, nggak penting. Jadi Bokap lo justru lebih malah penting. iya, karena Tapi bisa ngobrol sampai ngakak-ngakak kalau sama bokap gue dulu gitu kan. Cuman ya itulah yang terjadi. dia gitu. blessing loh. Hah? Blessing loh punya orang tua kayak gitu. Iya, sampai dulu menjelang dipanggil ya kan. Oke. Kan waktu itu prosesnya agak sulit ya, dalam artian yang bokap gua baru kebeli lahan, udah dibangun rumah gitu kan, yang udah disiapkan untuk masa pensiunnya gitu kan. Udah tuh, terus tiba-tiba ngomong lah gitu kan, Bram, kalau ada apa-apa ikhlas ya, kan Papa udah ngebangunin rumah, jadi biar kalian nggak susah, udah ada tempat untuk berteduh gitu kan, walaupun jauh. Cuman sengaja ya kalian udah bisa tenang gitu kan. Oh iya Pak, makasih gitu. Terus bokap gue bilang, oh iya satu pesan Papa. Apaan Pak? Kan daerah tanah yang dibeli sama bokap gue waktu itu masih tanah semua, belum ada perumahan gitu kan. Terus bokap gue tiba-tiba bilang, pesan Papa, tanah yang di belakang jangan dijual gitu. Sepengetahuan gue, bokap gue beli tanah cuma sebidang itu gitu kan. Terus kok tiba-tiba dia punya tabungan lagi, beli tanah lagi di belakang. Jangan dijual. Terus dibilang jangan dijual. Karena Habis itu gue nanya, emang kenapa Pak? Emang nggak kepikiran ngejual, tapi emang kenapa Pak? Punya orang. jangan dijual. Jadi lagi serius ya. Iya namanya Emang segitu- di saat dia lagi masuk rumah sakit ngomong kayak gitu Iya, ya kan. segitu guyonnya bokap lu ya. Iya Segitu gitu kan. joke-nya ya. Akhirnya kan gue males ya untuk nanggepin ya kan. Ya gitulah, tapi
Love you so much. Gue dengernya ikut seneng. Iya. Ada orang bisa di situasi apapun tetap bisa bercanda, itu blessing banget. Ya itulah dia. Iya, gitu. nggak lupa untuk senang, dan itu nyenengin orang lain karena mencairkan suasana. Benar. Dan itu beberapa bagian dari dia yang Iya. gue tiru dan gue jalanin sampai sekarang. Tapi mata lu merah lo, bro. Gatel kali. Enggak. Lo memori lu kuat sama bokap kayaknya. Dan itu nggak apa-apa, harus lakuin. Tapi memang nggak lakuin, apa ya? apa-apa. Waktu beliau masih hidup, itu ya gue emang nggak kelihatan terlalu dekat gitu loh. Tapi untuk sharing gue lebih dekat ke bokap, gitu loh. Jadi ya waktu awal-awal dia meninggal ya, gue ngerasa benar-benar apa ya? Ngedrop gitu loh. Oke. Lebih ke arah sana sih sebenarnya. Cuman ya fun lah. Iya, gue jadi kebayang ikutan sedih nih, aduh. Enggak, tapi itu nggak terlalu dekat. Tadi kan udah nggak tahu. Untungnya di Jakarta tuh jauh dekat 2000 ya. Udah enggak dong Mas. Udah nggak ada ya. Anak sekarang udah nggak tahu ya. Transjakarta aja udah berapa sekarang? Enggak. Tuh 3,5. Itu jauh dekat juga loh. Enggak sih, dia per kilometer kan. Enggak, 3,5 ya. Jauh dekat. Jauh dekat. Dulu sih Jakarta Kota Blok M 3,5. Walaupun kita transit pindah ke itu tetap di 3,5 itu. Ada charge dia. Bukan kayak MRT ya. MRT kan hitung per kilometer kan. Iya. Bener nggak? Kemarin saya baru naik MRT 7,5. 7,5. 7,5 ya. Iya, tapi kan kalau lebih dekat lebih murah dong kalau MRT kan. Dari Cipete sampai HI. Lo ngapain dari Cipete? Iya. Di bandara kemarin saya nebeng sampai Antasari. Sampai Cipete. Oh. Oke. Terus lo nggak mampir ke tempat gua padahal lo dekat. Enggak lah. Jadi lama soalnya, Bang. Oh iya. Jadi lama. Gue jadi inget. Ada tuh yang tol yang baru cerita sama gue. Gue malah kepikirannya dia ngomong jadi lama, takutnya dia ke rumah gua terus tiba-tiba keluar dari rumah gua tua. Karena kelamaan. Udah sih sebenarnya. Bergantian. Ini ubah nama. Nah, Bisa aja lu. gue inget cerita lu kemarin jalan tol. Yang sekali bayar tuh lu mau berapa putaran pun bebas. Hah? Yang mana tuh? Alah, tol dari Jakarta, atau tol dalam kota. Itu lu yang cerita bukan ya? Bukan gua kali. Tol dalam kota tembus ke mana sampai arah Priuk, terus Muter lagi Ancol. selama masih di dalam kota sih iya. Selama gini ini tol nggak ada putus-putusnya nih karena melingkar. Ya lu bayarnya cuma segitu doang aja. Kecuali lu keluar atau nyambung ke tol yang lain, Atau itu lu- masih bayar lagi gitu. Itu buat kayak bagus buat tes drive atau pengen jalan-jalan, nggak berhenti gitu. Iya, kalau misalnya Jakarta masih kayak dulu di mana nggak banyak kendaraan, mungkin iya. Lu buat jalan-jalan itu, ya gue jujur gue pernah melakukan itu untuk jalan-jalan di tol. Jadi nggak, maksud gue gini, itu jadi tol terpanjang berarti ternyata. Iya memang. Kalau lu nggak keluar-keluar. nggak ada habis ya, lu bayar sekali. Iya. Yang berapa sih harganya? Sekarang berapa belas ya? Sekarang berapa sih tol Dalkot? Dalam kota berapa? 12 sih, 12,5 gitu. 12,5 gitu. Ya bisa dilihat lah tarifnya. Ya, Kita pokoknya hafal. itu lu bisa nggak berhenti sampai berapa hari itu. Enggak, kalau pernyataan ini jujur gue bilang nggak bisa berhenti. Bensin habis. Iya. Nggak ada ini sih, nggak ada rest area di sekitar. Enggak, Dalkot nggak ada rest area untuk lo Nggak ada isi rest bensin. area Lo aja. harus keluar, masuk lagi, bayar lagi. Oke. 34. Oke. Bawel ya? Kode ada kode. Angka 34. Bawel pada Keluar bawel. pasang lo. Nah, jadi intinya sebuah nama ini berarti sangat berarti banget ya. Penting. Iya, berarti lah kalau buat gue mah berarti. Penting iya. Gitu loh, karena tanpa nama ya. Jadi apalah arti sebuah nama? Sama dengan ber. Apalah arti sebuah nama sama dengan Ber. Berarti. ya kan nggak perlu ber lagi. Ntar lo kayak episode kemarin. Akhir kata titik. Ya iya. Ya iya memang. Kan hanya fakta aja. Oke. Guys. Gue kayak YouTuber kekinian manggilnya guys, enggak mau. Apa dong, Karena gue manggilnya apa? udah kelewat tua. Manggilnya apa?
Hah? Lu mau manggil apa? Kisanak. Jadi Kisanak Kisah menanak nasi gitu. enggak, Kisanak dong, Kisanak. Kan zaman dulu orang manggil Kisanak. Kisana. Misalnya amprokan nih. Nah, Amprokan tuh apa? papasan. Papasan. Ah. Amprokan papasan. Bahasa Papasan gitu lu. kan, ketemu kan. Halo Kisanak, mau kemana? Betawi. Ya, gitu. Wah, itu masih 2 hari lagi. Padahal yang diomonginnya tuh jalan kaki, dia naik kuda. Dia naik kuda 2 hari lagi. Jalan kaki kan lebih gitu loh. Iya. Gitu. Padahal ngomongin Betawi itu mana Ambon ya? Nggak mau tahu. Betawi. Enggak sini, sana. Betawi. Oh, ke sana maksudnya. Aduh, bukan ke sana. Betawi. Betawi. Oke. Ini sekilas info ya. Apa sih? Untuk di episode berikutnya mungkin kalau ada yang bisa jawab. Sebenarnya yang menemukan benua Australia itu siapa? Oke, jangan lupa subscribe. Kasih ini dong, kasih clue dulu. Hah? Kasih clue dong. Maksudnya cuma pertanyaan doang. Ya pertanyaan aja, pertanyaan dulu. Ntar clue-nya ada Oke, di. siapa yang bisa ngasih clue? Berarti belum nggak jawab. Ya? Udahlah. Udahlah. Jangan lupa subscribe. Di like juga, tonton video kita seperti biasa sama. Oh ya, kita ada Spotify-nya juga ya. Jadi jangan lupa follow Spotify dan kasih ratingan. Ya. Ratingnya kalau bisa 5 bintang ya, No? Ya, 5 5 bintang, kalau 7 pusing. Ya. Follow IG kita juga, ya kan? IG-nya apa? Beda tahun. Beda tahun, untung bener kali ini. Ya. Ini dong. Kalau yang nentuin bikin nama siapa? Oke, kalau gitu terus nyambung bersama gua Abram, dia Alam. Saya Alam, dia Abram. Ini gelas isinya air putih. Ini adalah bambu. Kita sampai jumpa next episode. Beda tahun. Nyambung lagi? Bukan. Terus nyambung? Iya kan tadi udah bilang terus nyambung. Iya sih, ini gue cuma ekspresif aja.